Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Gun Gun Herianto. Kang, ini kalau tadi, ini kan pada akhirnya banyak orang yang punya niatan yang luar biasa jahatnya gitu kan, ketika mereka bermain curang, itu akan betul-betul dilakukan secara luar biasa masifnya, secara terstruktur. Yang penting dia bisa cuci tangan pada saat ada yang mengajukan itu. Yang penting pokoknya selisih angkanya itu harus lebar, sehingga MK akan mengatakan ini tidak memenuhi syarat administratif gitu. Nah, ini gimana menurut kamu? Ya, ini problem yang muncul sekarang kan. Artinya sebenarnya kita harus mendudukan persoalan substantif ini melampaui persoalan prosedural. Bahwa MK tidak salah sekarang karena sekali lagi rujukannya adalah undang-undang. MK tidak salah, tapi banyak yang mengatakan bahwa MK malas ini katanya. Enggak, kalau itu harusnya kita menyalahkan DPR, gitu kan? Karena produk ini adalah produk di DPR. Bahwa MK hanya menjalankan bunyi yang ada di 158, pasal 158 maksud saya. Nah, persoalannya Mas Rudi, saya setuju bahwa apakah kemudian seluruh proses persengketaan hasil pemilu ke depan itu kemudian harus ditentukan oleh selisih. Sementara misalnya ada variabel, misalnya kualitas pelanggaran pemilu yang harusnya juga diakomodir, itu menjadi satu upaya untuk mencari keadilan hukum. Nah, saya melihat proses itu pun penting menurut saya dalam konteks kita menggeser demokrasi kita itu dari prosedural ke substansial. Bahwa harus ada memang satu rule of the game dan itu harus dibunyikan di undang-undang. Tetapi apakah kemudian prosedur untuk kemudian orang bisa mencari keadilan itu akan ditentukan oleh hanya selisih gitu ya. Memang bisa aja dia selisihnya besar sehingga kalaupun misalnya dilakukan pemilihan atau pemungutan suara ulang, itu dia tetap akan kalah misalnya. Tapi kan ada satu keadilan yang kemudian ditunjukkan kepada publik. Sebenarnya ada kasus ini loh. Seperti misalnya Mas Rudi mungkin masih ingat adalah Tangsel ya. Waktu itu kan dilakukan pemungutan suara ulang karena dianggap TSM. Publik tahu kesalahannya di sini, di sini, di sini. Misalnya politisasi birokrasi, kemudian money politik dan lain-lain. Sekarang ini kalau kemudian di satu daerah misalnya kan banyak juga pemilih di daerah itu yang mungkin kecewa gitu ya. Ketika misalnya kasus belum mengurai data atau fakta di lapangan terkait dengan kecurangan pemilu, tetapi di awal sudah kemudian Anda tidak bisa melakukan persidangan atau persidangannya ditutup karena bla 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 bla, kasus misalnya tadi itu soal selisih yang kemudian terlalu besar. Gitu. Ini sebelum dilanjutkan, ini ada satu penelpon dari Jayapura. Pak Melki, selamat pagi Pak Melki. Selamat pagi. Silakan Pak Melki, tanggapannya soal ini tentang pilkada di Papua kemarin di 11 daerah. Ini ada misalnya dari awal tentang DPT itu sudah jadi persoalan. DPT sudah jadi persoalan. Perbedaan DPT antara KPU dan Panwas terjadi. Di mana ketika pemilu kada DPR itu berbeda jauh dengan pemilu kada bupati wali kota. Nah, ini kemudian jadi sengketa di sana. Nah, kemudian pada saat pilkada terjadi, misalnya di Waropen itu ada terjadi mau dibilang kecurangan ya, ada bukti video yang dibawa kemarin itu tentang pencoblosan dilakukan oleh peserta, oleh pelaksana, karena di situ ada hansipnya, ada saksinya. Sedangkan selisih suara antaranya itu dia tidak terlalu beda jauh, dia sekitar 300-an, 400-an suara. Nah, itu. Jadi yang kita pertanyakan di sini, sebenarnya MK ini melihat ini atau tidak, hanya melihat pada selisih, tapi tidak melihat pada pelanggaran yang sebenarnya ini kan kita sebagai warga kan jadi bagaimana ya, kita mendapat pemimpin dengan cara-cara yang kurang baik gitu. Kita berharap yang wajar-wajar dan yang kita ingin pemimpin yang jujur. Pak Melki, mungkin seperti itu. Pak Melki, ini putusannya belum ya untuk Jayapura ya?
Di Waropen kemarin sudah diputuskan dibatalkan. Dibatalkan. Hanya melihat selisih, tidak melihat pelanggaran yang sebenarnya di lapangan terjadi dalam bentuk video. Oke. Dan bukti itu memang sudah ada ya Pak Melki ya? Sudah ada, sudah diserahkan dan MK tidak melihat itu, hanya melihat pada selisih suara, tidak melihat pada pelanggaran yang terjadi yang mengakibatkan selisih itu terjadi. Iya. Dengan putusan MK itu apa yang Anda rasakan, Pak Melki? Kita sebagai warga sedikit kecewa lah. Kita kecewa karena kita ingin pemimpin yang ke depan untuk membangun kami, pemimpin yang jujur. Kemudian hasil yang betul-betul hasil yang jujur, bukan karena manipulasi. Dan kita pikir ke depan pembangunan yang Papua yang begitu sulit dengan hasil begini, ya kita yakin seperti apa. Baik, terima kasih Pak Melki dari Jayapura. Iya, nah ini menarik sebetulnya Kang Gun-Gun, ini langsung warga dari Jayapura yang mengatakan bahwa dia mengharapkan adanya pemimpin yang jujur, punya integritas segala macam. Tapi kalau melihat dari proses pilkadanya sudah ada kecurangan, itu kan menjadi sesuatu yang abu-abu sebetulnya. Jangan-jangan ini sebetulnya juga justru akan lebih banyak memenuhi kepentingan sendiri daripada kepentingan rakyatnya sebetulnya nanti ya. Ini kan kasus ini menurut saya puncak gunung es juga. Di hampir semua daerah mungkin terjadi ya. Dan tadi dikatakan buktinya ada loh, video gitu. Itulah yang kita bahas tadi, bahwa bisa jadi ketika di daerah itu terjadi pelanggaran misalnya, dan itu eksesif, sifatnya eksesif. Dan itu sebenarnya bisa bukan hanya mengacaukan, tapi mendegradasi demokrasi di daerah. Gara-gara misalnya mereka bisa memperbesar selisih suara itu karena kejahatan misalnya. Mas Rudi bayangkan ketika misalnya dia bisa memperlebar selisih, dan itu kemudian banyak bukti ditemukan, tetapi karena pada saat penetapan di KPU itu selisihnya besar, sehingga dia tidak bisa kemudian menunjukkan sekian banyak data atau fakta di luar selisih itu yang menyebabkan selisih itu besar. Iya, kan Gun-Gun, ini kan menarik sebetulnya. Kalau kita demokrasi, terus ada pilkada langsung, itu kan harapannya akan ada sosok pemimpin yang betul-betul paling diharapkan oleh masyarakatnya gitunya. Tapi dengan aturan ini, itu sebetulnya memotong harapan itu kan? Ya, makanya saya mendorong sebenarnya ke depan proses ini kan Mahkamah Konstitusi maksud saya sangat luar biasa pekerjaannya. Oleh karena itu penting juga dipikirkan ke depan dalam tentu di legitimasi oleh undang-undang satu peradilan khusus. Ini yang pernah dibahas sebetulnya kan? Iya, dan ini sebenarnya Mahkamah Konstitusi dengan keterbatasan waktu pada akhirnya kemudian mengambil cara pintas dengan mengacu kepada aturan yang ada sekarang gitu. Dan saya sih sebenarnya berharap bahwa proses dialektika hukum dalam konteks persidangan dengan memverifikasi sekian banyak data atau fakta dan alat bukti yang kuat itu sebenarnya bisa juga kemudian menjadi semacam terminal terakhir bagi proses pencarian keadilan. Artinya gini, Kang Gun-Gun, kalau memang aturan ini dianggap memotong harapan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang mereka harapkan yang baik. Perlu nggak mungkin pemerintah melakukan sesuatu, apalah istilahnya, mungkin mengeluarkan perpu misalnya gitu untuk menyelesaikan hal ini, karena ini kan luar biasa sebetulnya. Ini bukan lagi di ranah pemerintah. Karena kalau pemerintah sekarang dalam kasus ini mengeluarkan perpu justru keliru menurut saya. Keliru. Ya, satu tingkat kegentingannya tidak terasa. Tingkat kegentingannya tidak terasa. Kemudian yang kedua itu akan kecenderungannya diinterpretasi sebagai intervensi pemerintah. Karena penyelenggaraan pemilu dan penegakan hukum tentu pada saat persengketaan hasil pemilu itu juga dua ranah yang harus independen. Satu, KPU dan Bawaslu harus independen dari intervensi pemerintah. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi itu juga harus independen dari intervensi pemerintah. Sehingga kalau di saat seperti sekarang, justru pemerintah mengeluarkan perpu, ini artinya akan ada semacam interpretasi, bahkan pemerintah akan mengalami blunder karena akan dianggap sebagai tindakan mengintervensi dari proses ini. Dan proses pemilu sekarang ini ya mau diapain lagi? Karena merujukannya seperti itu. Maksud saya ini di Pilkada 2017, 2018 itu harus ada perbaikan. Itu harus ada perbaikan. Tapi yang sekarang ini jadi kayak take it for granted dong jadinya. Iya, karena bagaimanapun kita kan harus mengapresiasi dan menghormati konsensus hukum. Kang, ini ada satu penelpon lagi. Ini kembali dari wilayah timur nih, dari Yance, dari Sorong. Selamat pagi, Pak Yance.
Ya, selamat pagi Pak. Silakan Pak. Iya Pak, saya mau menanggapi apa yang terkait dengan... Silakan Pak. Ya, selamat pagi Pak. Ya Pagi. Pak, di TV-nya itu mungkin agak tertunda Pak, jadi mungkin dari komunikasi yang per telepon ini aja Pak. Silakan. Oh ya, oke, baik. Jadi Pak, terkait dengan pembahasan. Ya, terkait dengan pembahasan penerapan pasal 158 oleh MK, ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan bahwa MK di dalam menilai legal standing berdasarkan pasal 158 itu tidak dapat disalahkan. Sebab sebetulnya ini kan merupakan kebijakan atau politik hukum dari negara Republik Indonesia. MK sebagai pelaksana ketentuan, dia diwajibkan untuk harus melaksanakan itu dengan baik, seluruh-seluruhnya, melaksanakan undang-undang. Dalam hal ini melaksanakan pasal 158 Undang-Undang 8 2015. Nah, memang yang menjadi persoalan kemudian adalah hal ini akan menjadikan peserta Pilkada 2017 untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, suatu hal yang pasti mungkin perlu kami sampaikan bahwa kecurangan-kecurangan sebagaimana didalilkan itu tidak dilakukan oleh satu sisi, tidak dilakukan oleh satu pihak, tetapi semua pihak memiliki kecurangan yang sama. Ya. Itu tidak ada satu pihak yang berjalannya bersih dan kemudian yang lainnya itu yang melakukan kecurangan. Oke. Baik. Betulnya dalam praktek pilkada selama ini semuanya melakukan kecurangan yang sama. Bahkan justru pihak yang kalah itu lebih brutal lagi. Termasuk yang di Sorong Pak? Di Sorong memang semua memiliki kelemahan-kelemahan. Baik. Jadi juga memerlukan kelemahan. Yang pihak yang kalah pun juga punya kelemahan, yang pihak yang menang pun juga punya kelemahan. Jadi saya kira penerapan pasal 158 ini dari sisi politik hukumnya itu tidak dapat disalahkan karena MK harus memutuskan itu berdasarkan ketentuan yang ada. Oke, baik. Persoalan apakah kemudian ini akan diterima oleh seluruh warga negara itu memang dilihat dari masing-masing kepentingan ya. Baik, Pak Yance, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Pagi dan kita jeda sebentar pemirsa. Kita akan lanjutkan di segmen berikut masih bersama Gun Gun Herianto. Nanti kita akan menimpali tanggapan dari Pak Yance dari Sorong.